Belum lama ini sempat muncul atau viral di trading X ya atau Twitter terkait dengan hashtag jangan jadi dosen. Ya, kira-kira kenapa ada hashtag yang semacam itu? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan hashtag yang sempat trending di beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa jangan jadi dosen, ya. Nah, hashtag ini tentunya bukan tanpa alasan, ya. Jadi hashtag ini sempat rame di Twitter ya, atau yang sekarang itu adalah X gitu ya. Dimana cuitan pertama itu berawal dari salah satu dosen teknik elektro di ITB ya, atas nama Ardianto Satriawan, yang menulis di cuitannya di Twitternya itu atau di X-nya itu adalah jangan menjadi dosen. Jadi ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, alasan bahwa kenapa cuitan ini kemudian muncul dan begitu banyak terjadi banyak terjadi komentar, kemudian trending di beberapa sosial media, baik itu di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Memang kalau kita berbicara terutama kesenjangan antara dosen ya, baik itu dosen PNS sama dosen swasta itu sangat jauh berbeda. Terlebih lagi kalau kita melihat yang namanya kesejahteraan, ya, kesejahteraan dosen. Jadi pada akhirnya muncul statement bahwa anak-anak muda yang tadinya bermimpi untuk menjadi dosen itu berpikir untuk kembali menjadi dosen dengan adanya hashtag tersebut ya. Nah, pemerintah semestinya ya, baik itu yang akan menjadi presiden nanti ya, pemerintah itu semestinya harus sudah memikirkan terkait dengan yang namanya kesejahteraan dosen ya. Banyak sekali teman-teman dosen ya, terutama teman-teman dosen yang ada di pelosok. Kemudian saya punya dosen yang saat ini juga sedang studi lanjut dengan saya, berada di luar Pulau Jawa. Itu sangat miris sekali ketika dia berbicara terkait dengan kesejahteraan dosen. Jadi, dia bahkan sampai menyatakan bahwa bagi saya, siapapun presidennya tetap aja sama. Ya, karena memang sudah beberapa kali ganti presiden pun itu, seringkali di awal-awal kampanyenya mereka itu ada seringkali memunculkan statement bahwa akan mensejahterakan guru dan dosen, tapi pada kenyataannya tidak ya. Nah, saya berharap bahwa pada pemerintahan yang terbaru itu semua kesejahteraan guru dan dosen itu lebih akan diperhatikan kembali ya, bukan hanya diperhatikan tetapi benar-benar dijadikan bentuk nyata sehingga mahasiswa-mahasiswa calon dosen itu yang ingin berterjun atau berkecimpung di dalam dunia dosen itu mereka punya akhirnya minat untuk menjadi dosen ya. Jadi salah satu alasannya itu adalah karena kita berbicara tentang kesejahteraan dosen ya. Contoh kecilnya seperti ini ya. Contoh kecilnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ini, dosen itu dengan bayaran di bawah UMR ya, kemudian dia harus mengajar, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian, ya itu merupakan bagian memang dari tugas pokok dari seorang dosen. Tetapi yang menjadi kendala yang lain itu adalah pada akhirnya produktivitas dosen, ini yang nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Pada akhirnya produktivitas dosen itu juga menurun, kualitas dosen juga menurun karena ditambah dengan beban-beban administrasi yang menurut saya itu tidak terlalu penting untuk dikerjakan oleh seorang dosen, tetapi pada kenyataannya dengan muncul misalnya peraturan A, peraturan B, peraturan C, itu cukup menyita waktu dan juga membuat kita itu lebih fokus untuk menyelesaikan administrasi dosen. Nah, semacam itu. Oleh karena itu, semestinya pembuat kebijakan itu memikirkan dulu bahwa
seberapa besar sebenarnya dampak ini, kebijakan itu, terhadap agar dosen itu tidak berkecimpung di dalam hanya cuma dunia administrasi, dan administrasi. Gitu. Nah, jangan heran kalau pada akhirnya kualitas publikasi kita atau produktivitas dosen kita itu menjadi menurun dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya. Itu baru kita berbicara tentang kesejahteraan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang yang namanya ada hubungannya dengan sebenarnya kesejahteraan. Yang menjadi banyak pertanyaan di salah satu Instagram, ya, di salah satu Instagram itu yang menyatakan bahwa kenapa sih PNS, CPNS ataupun P3K itu lebih banyak dibuka di universitas-universitas negeri. Padahal kita ketahui bahwa jumlah universitas swasta itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah universitas negeri yang ada di Indonesia. Yang pada akhirnya, kalau misalnya CPNS atau P3K itu lebih banyak dibuka informasinya di kampus swasta, maka itu akan sedikit mengurangi beban dari kampus swasta tersebut, ya, dalam hal menggaji karyawannya. Nah, setidaknya dari teman-teman yang ada atau dosen-dosen yang ada di kampus swasta itu juga bisa merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di negeri, ya, semacam itu. Jadi semestinya pemerintah itu, ya, saya nggak tahu ya, tapi kalau di kampus saya terakhir kali membuka formasi, kebetulan saya bekerja di salah satu universitas swasta, itu terakhir kali membuka formasi untuk dosen PNS atau yang disebut dengan DPK, ya, dosen DPK itu sudah lama banget, ya, sudah lama banget. Nah, dan sampai detik ini pun itu tidak ada. Nah, bahkan setiap tahun ketika ada formasi CPNS maupun P3K itu lebih banyak dibuka di negeri, ya, lebih banyak dibuka di negeri. Padahal kalau seandainya itu juga dibuka di swasta, sehingga satu, beban swasta itu akan menjadi berkurang dalam hal penggajian karyawan, kemudian dua, teman-teman dosen itu akan merasakan, oh ternyata gajinya PNS itu semacam ini, ya, gitu, bagi mereka yang ingin terjun ke dunia PNS, ya, dosen sebagai PNS. Nah, semacam itu. Nah, pada akhirnya kembali ke teman saya itu, ya, pada akhirnya kalau kita melihat bahwa di daerah-daerah itu masih banyak dosen-dosen yang gajinya, ya, jangankan di daerah-daerah lah, di Pulau Jawa saja sendiri itu masih banyak sebenarnya dosen-dosen dengan gaji yang di bawah UMR, ya. Banyak banget gitu. Jadi bahkan mereka itu adalah harus ngutang dulu untuk mempublikasikan papernya yang berbayar sebelum mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi, ya, semacam itu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berkomentar di YouTube saya terkait dengan tanggapan terkait dengan hashtag jangan jadi guru ataupun jangan jadi dosen itu, ya, pemerintah semestinya harus berpikir kembali terkait dengan kesejahteraan dosen, ya, karena menjadi guru maupun menjadi dosen itu tidak gampang, tidak mudah. Kita harus menghandle puluhan, bahkan ratusan atau ribuan mahasiswa setiap tahunnya untuk kita menciptakan mereka-mereka yang siap ke dunia kerja dan bahkan bisa menjadi pemimpin kelak di masa depan. Kemudian untuk menjadi guru dan dosen itu memiliki kesabaran seluas samudra. Jadi tidak gampang untuk menjadi guru dan dosen. Kalau kemudian ada yang teman-teman ASN yang lain berkomentar bahwa dosen kan bisa bekerja ke universitas-universitas yang lain. Hello, peraturan terbaru itu sudah melarang bahwa dosen itu tidak boleh mengajar selain di tempat home base-nya. Gitu. Jadi tidak bisa lagi mengajar di Universitas A, Universitas B, nggak bisa. Dia hanya cuma mengajarnya di situ. Ya. Nah, sedangkan mereka dosen juga itu harus mengurusi administrasi yang tidak begitu penting. Kalau kita bandingkan dengan dosen-dosen yang ada di luar negeri, dosen-dosen yang ada di luar negeri itu fokusnya hanya cuma mengajar dan riset. Mengajar dan riset, itu doang. Mereka tidak pernah mengurusi yang namanya administrasi, apa-apa lagi yang namanya akreditasi,
gitu ya, berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab terkait dengan ciutan jangan menjadi dosen, hashtagnya terkait jangan menjadi dosen atau menjadi guru. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman yang ingin berkecimpung menjadi seorang dosen ya. Tetap ingin menjadi dosen ya, karena kalau misalnya itu terlahir dari hati saudara ya jangan ditunda ya, karena nyaman kok jadi dosen. Oke, terima kasih. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.